Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa ala musyrikin. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang dihormati, rasa apa ini? Rasa coklat. Wah, berapaan nih ya? Pak Imam, yang kami hormati, yang lain 2022 Bapak aja ya dari gue ya. MPD. Ini apa sih namanya ini, es krim? Pak Muhardi, Yang kami hormati Kaprodi PPG Bapak Mufik Empil. Yang kami hormati para herdes, para admin, serta para bapak dan ibu semuanya peserta berdua di B3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman yang sehat, di mana hari ini adalah hari terakhir dan besok kita akan masuki fase berikutnya dalam lokakarya, yaitu fase peer teaching. Peer teaching yaitu mengajar dengan temannya sendiri, yang insya Allah kita akan mulai besok dan akan dijelaskan sekarang ini. Supaya Bapak Ibu semuanya tidak mengalami kendala, karena teknisnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu semuanya nanti praktek kemudian sambil merekam, dan ada yang bisa merekam dan sebagainya, nanti akan dijelaskan secara detail di situ. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, ini pesertanya baru 363, dikurangi admin dan helpdesk masih 360-an, masih ada sekitar 25% yang belum hadir. Nanti kalau nggak hadir dia bertanya-tanya pada temannya, ngerepotkan temannya yang sudah hadir. Bapak Ibu semuanya, supaya kita tidak lama-lama, mari kita secara bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semuanya, materi yang akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Dr. Asimin. Halo Pak Dr. Asimin, sudah di dalam? Oke. Akan dijelaskan secara konkret bagaimana nanti dikaitannya dengan peer teaching, di mana peer teaching ini akan dilakukan selama 3 hari, mulai besok berarti hari Sabtu, kemudian hari Senin dan hari Selasa. 3 hari ini mudah-mudahan bisa maksimal, dan kami dari pengelola sudah menyiapkan Zoom meeting supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa merekam masing-masing. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Sulis bagaimana cara merekam, dan nanti Bapak Ibu tinggal diterapkan di situ. Oleh karena itu akan dijelaskan secara detail oleh Pak Dr. Asimin. Waktu akan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Guru buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Selamat Hari Guru juga Pak Rasimin. Terima kasih Bapak juga. Terima kasih Pak. Catatan besar yang bisa direnungkan saat sekarang ini adalah seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi membutuhkan seorang guru yang mampu memotivasi peserta didiknya untuk datang ke sekolah. Dan Masya Allah, yang kreatif Pak tentunya. Yang paling penting, Bapak Ibu harus catat, saya ulang, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi siswa membutuhkan seorang guru
yang bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan semangat belajar. Selamat hari kepada Bapak Ibu. Amin. Barakallah. Ibu, saat sekarang ini kita memasuki sebuah tahapan yang ada tahapan-tahapan akhir di dalam proses PBG Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pembekalan yang lalu terkait dengan review perangkat pembelajaran, bahwa semua perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu hasilkan di saat lokakarya itu akan diberikan masukan oleh dosen selain dosen pengampu, dan sekaligus masukan-masukan praktis yang diberikan oleh calon guru pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu selama 1 bulan nanti. Masukannya ada yang membuat senang, tapi ada yang membuat pusing. Tanda pusingnya ada yang sudah pegang kening, gitu kan. Ini sebuah tanda-tanda sudah mulai pusing. Kalau sudah pusing ini biasanya adalah awal dari tanda-tanda kelulusan Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika ada yang pusing berarti itu awal kesulitan dari Bapak Ibu semua. Amin. Yang kita katakan, Amin ya Rob, amin ya Allah. semakin banyak materi yang kita berikan, ternyata kita sudah semakin tahu. Ternyata itulah tingkat kesempurnaan kita. Maka yang saya katakan di awal tadi, ternyata peserta didik kita itu tidak membutuhkan seorang guru yang sangat sempurna, tapi hanya membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan untuk memotivasi peserta didiknya untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan semangat belajar. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang peserta. Nah, itu saya punya keyakinan besar akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti PBG, khususnya di LPTKIN Salatiga. Tahapan yang semakin ketat, ya. Ada yang sampai malam-malam, gitu kan. Sampai untuk merubah-rubah variabel itu apa juga kita tidak tahu, gitu ya. Tapi itulah sebuah seni. Kesempurnaan kita diukur dari situ, mendapatkan sebuah masukan-masukan dari Bapak Ibu guru dan dosen, yang selama ini kita mungkin belum tahu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan meliputi komponen ABCD dan berbasis hot, tiba-tiba di otak-atik, ya kayak gitu. Tingkat kesempurnaan itu nanti yang akan diimplementasikan mulai besok pagi. Bagaimana Bapak Ibu menjadi role model, ya, the new role model teaching. Bapak Ibu akan mempraktekkan model, mempraktekkan media, mempraktekkan pendekatan pembelajaran. Itu akan dipraktekkan. Di RPP yang Bapak Ibu revisi selama beberapa hari, yang dicetak melalui lokakarya, kemudian direview selama 5 hari, dan besok pagi sudah mulai ada sebuah tuntutan. Besok pagi dipraktekkan bagaimana RPP yang Bapak Ibu buat itu akan dipraktekkan. Seakan-akan Bapak Ibu sudah mulai mempraktekkan sebagai seorang artis yang nanti akan direkam yang sebenarnya. Karena Bapak Ibu akan berhadapan dengan teman-temannya sendiri, 20 orang per kelas, ditambah dosen dan guru pamong, DPL dan guru pamong yang menemani Bapak Ibu semuanya. Ada hal yang paling penting yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di dalam peer teaching nanti. Perjalanan panjang kita Bapak Ibu di dalam PPG saat sekarang ini sudah masuk ke tahap hari ke-6. Hari ini ada hari ke-5 review perangkat pembelajaran. Kemudian mulai besok pagi, Sabtu, Senin, dan Selasa adalah saatnya peer teaching. Ya, Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran dengan tutor sebaya. Bahasa kerennya adalah mengajar temannya sendiri. Maka Bapak Ibu harus betul-betul memberi persiapan di sini.
Setelah itu ada uji kompre, nanti akan kita bekali khusus karena ada hal-hal penting yang akan kita sampaikan. Kita fokus kepada peer teaching di sini. Kalau kita melihat bahwa ada sebuah arsitektur masalah di dalam proses pendidikan saat sekarang ini, kalau kita lihat, hal yang paling penting Bapak Ibu yang harus kita tekankan adalah bagaimana seorang siswa itu dimotivasi untuk belajar. Siswa Indonesia itu lemah dari sisi hot, tidak berpikir, masih posisinya adalah lemah. Kita tidak berbicara hasil PISA, hasil TEM, tapi memang kemampuan peserta didik kita yang orientasinya lah hot, berpikir tingkat tinggi dari sisi motivasi, itu masih rendah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Maka ada yang disebut dengan istilah pertama harus dipaksa, sebuah keterpaksaan. Proses pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti adalah proses diawali dari terpaksa, kemudian termotivasi. Gitu. Ini yang paling penting. Motivasi harus kita bangun. Mengapa itu? Karena kita sudah tidak terbiasa atau kurang berlatih. Atau bahkan kita tidak terbiasa mengenal soal-soal yang basisnya, persoalan yang basisnya hot. Inilah yang akhirnya juga berdampak kepada peserta didik kita di dalam kekurangan untuk membiasakan hidup atau belajar dengan orientasi yang hot itu. Kurang termotivasi, kurang terbiasa, kurang berlatih, dan bahkan mungkin tidak. Bahkan proses pembelajaran yang dialami kita juga begitu, komitmen, kemampuan, dukungan, dan pembinaan guru, sistem kesastraannya yang masih lemah. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Maka PPG ini bisa dikatakan sebuah benteng terakhir untuk meningkatkan sebuah kemampuan profesional seorang guru. Keterpaksaan kita untuk belajar selama hampir, kalau sudah tambah 5 hari, berarti 47 hari ini, mau tidak mau kita akan mendapatkan sebuah informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk pengenalan. Nah, ketika kita nanti dicetakkan menjadi seorang guru yang profesional, itu harus memiliki sebuah komitmen tinggi, memiliki sebuah kemampuan yang lebih, dukungan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, bahkan dampak yang ditimbulkan dari guru profesional adalah nanti kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini hal yang paling penting yang biasa harus dilakukan. Nah, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah kesungguhan. Ada sebuah kesungguhan yang harus dibangun oleh kita semuanya. Komitmen politik juga berperan, komitmen intelektual juga memiliki kekuatan penting, komitmen sosial, bahkan kalau perlu adalah komitmen profesional. Ini hal-hal yang mestinya harus kita lakukan. Nah, maka output dan outcome yang kita inginkan. Jadi ini prosesnya yang kita inginkan. Ini harus diadaptasi. Perjalanan panjang kita PPG ini harus diadaptasi. Mau tidak mau Bapak Ibu harus beradaptasi dengan pola-pola yang dilakukan dengan cara ketat. Kegiatan yang dilakukan secara rutinitas ini juga harus dilakukan. Uji komprehensif harus digunakan dalam rangka untuk menjajaki tingkat penguasaan pedagogi dan profesional Bapak Ibu semuanya. Nanti UKM PPG juga begitu, UP ya. Kemudian UKIN, karena UKM PPG itu akan dipisahkan menjadi 2, UKIN dan UP. UP adalah uji pengetahuan dilakukan setelah UKIN, pembelajaran dan portofolio yang basisnya adalah RPP yang Bapak Ibu buat tersebut. Ini menjadi sebuah tuntutan besar yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Inilah yang sebenarnya perjalanan panjang kita harus kita lakukan. Itu tidak lain semuanya adalah akan meningkatkan kepada 4 kompetensi kita sebagai seorang guru yang tergabung di dalam 7 CP. CP pertama
capaian pembelajaran 1 sampai capaian pembelajaran 7. Peningkatan sebuah kompetensi itulah yang sebenarnya kita lakukan dengan proses PPG. Harus ada inovasi, kreasi di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan. Harus bisa meyakinkan. Hal-hal penting nanti akan kita sampaikan termasuk bagaimana UKM PPG dan sebagainya. Tahapan demi tahapan akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa yang sekarang ini dihadapi sudah dilakukan saja. Nanti kalau sudah sampai saatnya selesai pasti akan selesai. Mengapa demikian? Ada sebuah tuntutan besar sebenarnya dalam proses pendidikan profesi guru itu. Capaian yang diinginkan. Sebuah profil lulusan pendidikan profesi guru itu satu diantaranya adalah akan menjadikan seorang guru profesional yang menguasai materi, ajar itu harus dikuasai betul. Tidak hanya sekedar kita datang ke kelas kemudian bilang kepada anak-anaknya kita catat halaman 1, besok halaman 2, halaman 3 dan sebagainya, tapi betul-betul materi itu harus kita kuasai. Kita juga memiliki sebuah karakter. Memiliki sebuah karakter dan kepribadian sebagai guru Indonesia, menginspirasi dan menjadi suri tauladan, berpenampilan mempesona. Mempesona itu yang memiliki daya tarik gitu. Ini yang paling penting. Nanti kalau sudah menjadi guru profesional, kalau mesem itu juga harus betul-betul terukur, ke kanan setengah mili gitu, ke kiri setengah mili, jangan ngakak-ngakak. Terbuka, kemudian ada laler masuk, berwibawa, tegas, ikhlas, penuh panggilan jiwa, dan yang paling penting di titik akhirnya adalah mampu mengimplementasikan atau memanfaatkan sebuah teknologi dan informasi sebagai proses pembelajaran yang dilakukan. Ini yang paling penting. Tujuan itulah, capaian pembelajaran itulah yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu dipaksa, mau tidak mau harus tahu bagaimana cara ngedit, karena itu kan dipaksa. Kita harus menyesuaikan, gitu kan. Kalau nggak bisa dilatih, kita sudah dilatih bagaimana cara mengedit, bagaimana cara membuat RPP, bagaimana cara menggunakan laptop, ya, share, screen, stop. Ini panjang lebar persoalan-persoalan itu sudah dilakukan. Maka semuanya ini muaranya kepada kompetensi sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang guru dan dosen itu. Pedagogik, profesional, kebudayaan sosial ini harus kita kuasai di sana. Maka disinilah saya bahasakan ada sebuah arsitektur besar. Kompetensi siswa dan guru profesional yang harus dikembangkan. Harus dilakukan perbaikan, harus dilakukan sebuah peningkatan yang secara terus-menerus. Sehingga kita akan menjadi sebuah guru yang memang betul-betul sebagai guru pembelajar, ya. Sebagai guru pembelajar ini. Ada sebuah kata kunci kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, ini kalau kita melihat. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Maka proses pembelajaran yang kita lakukan terus-menerus ini prinsipnya adalah agar kita tahu apakah kita tahan tentang kebodohan atau tidak. Nah, perihnya belajar saat sekarang ini yang kita alami itu merupakan sebuah tanda bahwa kita tidak tahan akan sebuah kebodohan yang selama ini tidak kita ketahui. Ini hal yang paling penting harus. Ada juga ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini persoalan sebuah motivasi besar bagaimana kita sebagai seorang guru ini harus dilakukan. Sehingga juga tujuan utamanya agar kita ini mencapai sebuah 7 CP ini, Bapak Ibu. CP yang pertama ini adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, mempesona, tanggung jawab, cinta tanah air, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa.
sampai ke CP7 adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini yang akan keluar, yang akan sering keluar di UP ini adalah persoalan ini. Diolah ke sana kemari ya tidak lepas dari ke-7CP yang dibangun itu. Ini hal-hal penting yang dilakukan Bapak Ibu semuanya, sehingga ketika kita lihat sebuah alur model pembelajaran itu secara prinsip itu menggunakan sebuah dukungan melalui lokakarya, diskusi yang menghasilkan sebuah konsep filosofi besar yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Filosofi besar ini adalah menggugah kita, ya, agar kita mampu melakukan sebuah perubahan terhadap mindset kita. Bahwa ternyata menjadi seorang guru yang profesional itu tidak didapatkan dari yang leha-leha saja, tapi juga harus didapatkan dari kesulitan bahkan tetesan air mata. Begitu ya Bu Sulasmi istilahnya kan begitu. Ini yang paling penting di sana. Ini sebuah tuntutan. Tidak hanya serta-merta kita tidur kemudian lulus, enggak, tapi membutuhkan sebuah usaha yang memang luar biasa harus dibangun. Usaha yang kita bangun itulah nanti akan kita dapat tahu yang disebut dengan isu sentral dalam pendidikan. Ekosistem pendidikan Indonesia, merdeka belajar, pembangunan manusia Indonesia, ini akan kita dapatkan. Dan kalimat-kalimat ini sering juga muncul di dalam UP, bolak-balik dan lain sebagainya itu. Gitu. Maka inilah yang disebut dengan istilah perlu ada sebuah model atau inovasi pelaksanaan PBG itu. Ya, apa inovasinya? Mengintegrasikan berbagai persoalan mulai dari penetapan kompetensi, materi ajal, perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian itu diintegrasikan dengan berpikir tingkat tinggi. Runtutannya monggo. Ya. Saat sekarang ini kita sudah sampai ke tengah-tengah. Ya. Maju kena, mundur kena, gitu kan. Maju kena, mundur kena. Secara detail inilah saya pikir sudah didapatkan dari tahapan ke tahapan Bapak Ibu semuanya. Secara prinsip bahwa proses PBG dalam jabatan itu dilakukan dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 adalah problem based learning ketika kita melakukan pendalaman materi. Kemudian tahap 2-nya adalah project based learning, Bapak Ibu menghasilkan sebuah perangkat-perangkat yang ada di saat karya dilakukan oleh penilaian yang dilakukan oleh instruktur PBG, rekan sejawat, praktisi, Bapak Ibu semuanya. Bahkan yang ketiga sebagai tahap akhir dalam PBG nanti adalah uji kelulusan, presentasi portofolio yang Bapak Ibu miliki. Nanti akan kita sampai. Belum kita pembekalan ke sana, nanti di saat-saat Bapak Ibu sudah mulai nanti saat PPL itu akan kita bekali bagaimana membuat bagaimana membuat dokumen-dokumen portofolio, RPL dan lain sebagainya. Ini biar semuanya fokus ke sana. Nah, inilah sebenarnya yang outcome yang kita inginkan tadi, ya, yang kita inginkan ke sini perjalanannya Bapak Ibu semuanya. Semoga di tahap evaluasi sebelum ditetapkan sebagai seorang guru profesional ini betul-betul bisa lolos semua tahapan. Lokakarya lolos, uji kompre lolos, peer teaching lolos, UKM PBG juga lolos. Kalau tahapan-tahapan ini dilakukan dengan disiplin, dengan tertib, insya Allah Bapak Ibu semuanya itu akan mencapai sebuah hasil yang diinginkan sebagai guru profesional. Tahapannya tinggal kecil, tinggal sederhana Bapak Ibu. Kita tinggal loncat saja di sini, ya. Ketika sudah pengembangan perangkat pembelajaran yang dimodifikasikan, review dan peer teaching, perangkat-perangkat yang sudah diberikan masukan Bapak Ibu, nanti langkah berikutnya setelah pasca ini nanti ada yang disebut dengan istilah peer teaching. Lah, peer teaching uji kompre. Peer teaching selesai hari ini, mulai besok nanti ada uji kompre. Apakah uji kompre dari mana? Nanti akan kita jelaskan. Pasti basis pembahasannya adalah
di RPP Bapak Ibu semuanya. Ini pada RPP nanti akan dibahas persoalan itu. Kemudian setelah uji kompre selesai dan Bapak Ibu dinyatakan lulus, langkah berikutnya Bapak Ibu akan melakukan sebuah praktek PPL. Ya. PPL di sekolah asal. Ini jumlah SKS-nya 4 Bapak Ibu. Di PPL di sekolah asal mengimplementasikan 3 RPP sekaligus mengimplementasikan PTK. Ini dilakukan di sekolah asal. Tinggal Bapak Ibu nanti mempraktekkan sana. Lah bagaimana caranya? Nanti ada tahapan tersendiri penjelasannya ketika Bapak Ibu sudah selesai peer teaching. Nanti akan ketemu saya lagi, kami lagi untuk membahas uji kompre, PPL, kemudian berikutnya ada UKMPP. Langkahnya situ. Bapak Ibu sudah ada di sini. Sudah ada tahap ini. Tinggal langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu masih ada 3 langkah yang harus dilalui. Bayangkan Bapak Ibu kan mulai dari sini dulu. Mulai dari lulus administrasi di sini, kemudian konfirmasi kesediaan, Bapak Ibu sedia atau tidak, dengan menggunakan pernyataan atau istilahnya pernyataan di sini, ditetapkan lapor diri, dihubungi ya, dihubungi dari LPTK, kemudian pendalaman materi, pengembangan perangkat. Nah, tahap ini Bapak Ibu sudah dilalui. Tinggal makpluk gitu lagi. Selesai. Jadi nanti kalau saatnya selesai pasti selesai. Ini hal-hal yang dilakukan. Nah, ini sebuah mekanisme yang harus dibangun. Budaya akademik itu harus dibangun. Sedemikian rupa. Sehingga memang betul-betul Bapak Ibu akan menjadi seorang pendidik yang profesional. Pendidik profesional itu adalah sebuah pendidik ya yang mengabdikan dirinya kepada profesinya. Bisa memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, melayani dengan sepenuh hati. Baik siswa yang bermasalah sampai siswa yang berprestasi. Ini diberikan sebuah pelayanan yang luar biasa. Berat, saya pikir itu kalau dengan tidak dengan ketulusan hati adalah berat. Tapi kalau dengan mulai keterpaksaan, nanti lama-kelamaan bisa sendiri. Karena itulah pilihan kita. Pondasi utama kita ada di sana. Nah, ini yang paling penting ada sebuah kata kunci Bapak Ibu semuanya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Didiklah anak-anak Bapak Ibu semuanya, peserta didik Bapak Ibu pada zamannya. Karena dia tidak hidup pada zaman Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mungkin dulu sekolah pakai kapur, gitu kan, nulisnya pakai kapur. Sekarang tidak usum. Karena polanya beda. Maka sekarang ini polanya menggunakan teknologi ya teknologi. Gitu kan. Misalnya ketika Bapak Ibu masih menggunakan kapur ditulis gitu ya, atau buat marker ditulis, apa yang dilakukan peserta didik sekarang ini ya tinggal dipoto saja. Inilah hal yang paling penting, sebuah pesan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu pada zamannya karena dia tidak hidup pada zaman Bapak Ibu semua. Zamannya sudah beda. Hanya saja Bapak Ibu sebagai seorang guru ini harus apa yang disebut dengan istilah transmigran. Ya, transmigran untuk menyesuaikan zaman teknologi. Mau tidak mau kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya mereka. Tidak zaman kita dulu. Zaman dulu ngene aja jadi guru, tidak boleh begitu. Biyen belajar kayak ngene ya jadi guru kok. Jadi tidak boleh begitu. Karena zaman kita memang sudah berbeda-beda. Tahapan yang luar biasa. Tahapan di sini Bapak Ibu, review dan peer teaching nanti akan ditunggui oleh dosen dan guru pamong. Ya. Bisa juga yang mengampu peer teaching itu adalah yang kemarin mereview perangkat Bapak Ibu. Bisa juga berubah dosennya gitu ya. Kalau gurunya saya pikir tidak berubah, karena disinilah yang nanti akan mengetahui kondisi kesiapan Bapak Ibu bagaimana mempraktekkan RPP itu. Sudah siap atau belum, sudah sesuai atau belum, nanti akan diimplementasikan di saat uji kompre, kemudian PPL dan lain sebagainya. Jadi perangkat ini penting. Saya tidak tahu fix tidak fix perangkat Bapak Ibu RPP besok harus dipastikan
bahwa itu harus betul-betul sudah siap dilaksanakan. Ini sebuah prinsip yang paling penting. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ini sudah di review sudah. Caranya adalah seperti ini, sama. Bapak Ibu di hari besok itu, ya, di hari besok Bapak Ibu harus betul-betul sudah menyiapkan, memastikan bahwa siap untuk melakukan pre-teaching, mempersiapkan diri untuk melakukan pre-teaching. Bismillah, kalau Bapak Ibu memang kemarin perangkatnya sudah diperbaiki, RPP-nya insya Allah siap. Siap tidak siap harus tetap disiap-siap. Kemudian memastikan bahwa bahan RPP dan perangkat pendukungnya, RPP yang Bapak Ibu tulis mulai dari identitas, kemudian KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, media, alat, kegiatan inti, kemudian evaluasi yang Bapak Ibu lakukan di dalam RPP harus betul-betul siap, disesuaikan dengan standar penilaian. Ya. Apa bahan pendukungnya? Ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, ada medianya, ada alat peraganya, ada instrumen penilaiannya. Ini mohon untuk disiapkan, untuk di-pre-teachingkan. Bapak Ibu mengajar teman-temannya sendiri. Nah, mengejar teman-temannya sendiri. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya dilakukan jam 13 sampai jam 15. Kalau tidak selesai dilanjutkan jam 15 sampai jam 17. Jumlah kelas Bapak Ibu nanti karena pelaksanaan adalah 3 hari. Hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-8. Berarti Sabtu, Senin, dan Selasa nanti akan dibagi menjadi 3. Dan bahkan sekarang ini sudah diploting menjadi 3. Kalau pesertanya 21 berarti 777 sampai selesai. Kalau pesertanya 15 berarti ya 555. Kalau pesertanya 20 ya 776 dan seterusnya. 775 dan seterusnya. Sudah diploting. Tinggal Bapak Ibu melihat di jadwal. Dapat hari keberapa kita pre-teaching. Bagaimana caranya? Bahwa Bapak Ibu nanti praktek pembelajaran menggunakan RPP-nya itu direkam kurang lebih itu 30 menit. Kurang lebih 30 menit Bapak Ibu merekam pre-teaching. Kemudian hasil dari rekaman 30 menit praktek itu kemudian diedit 10 sampai 15 menit. Kemudian diunggah di dalam sistem. Dan hasil dari unggahan itulah yang nanti akan dilihat juga oleh dosennya sebagai standar untuk melakukan sebuah penilaian. Dilihat oleh dosen, dilihat oleh guru. Dan disinilah yang sebenarnya pelatihan kita, edit video ini akan berfungsi. Kita praktek 30 menit, kemudian Bapak Ibu mengeditnya menjadi 10 sampai 15 menit. Nah, ini yang perlu dilakukan hati-hati di dalam pengeditan. Kalau diedit 10 menit Bapak Ibu, mungkin 0,5 menit itu pendahuluan atau 1,5 menit pendahuluan, kemudian 7 menit adalah kegiatan inti, kemudian 1,5 menit adalah kegiatan penutup. Jadi waktu 30 menit praktek Bapak Ibu ngajar, tutor sebaya ngajar temannya itu diedit 10 menit, maksimal 15 menit. Bapak Ibu tinggal bagi pendahuluan. Pendahuluan itu kegiatan apa saja yang dilakukan? Persepsi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti, apa saja, implementasi, model pembelajaran, langkah-langkah yang disampaikan dengan materi yang ada, kemudian melakukan penguatan tindak lanjut di penutup. Ini diambil, betul-betul harus jeli di sini. Betul-betul harus jeli mulai mengedit. Ya. Mengapa? Karena Bapak Ibu ini akan berhadapan dengan temannya sendiri dan berhadapan dengan dosen dan guru pamong ditunggui gitu ya. Kalau yang menunggui yang lebih muda dosennya nggak masalah. Kalau yang nunggui Pak Imam kan bisa kacau, bisa teratapan. Apalagi yang saya tunggui nanti bisa teratapan juga kan gitu kan. Yang jelas Bu Sulasmi tidak saya tunggui. Nanti kalau saya tunggui bisa teratapan dia kan. Teratapan nyari tempat gitu kan. Ini yang paling penting. Nah, ini yang kita katakan harus betul-betul disiapkan itu. Disiapkan. Walaupun Bapak Ibu sudah biasa ngajar di sekelas, ini kondisinya beda.
Yang dihadapi adalah teman-temannya sendiri satu kelas sudah hampir 50 hari gitu. Kalau ayam itu sudah 2 kali netas gitu kan. Pasti Bapak Ibu siap gitu kan. 50 hari kan sudah betul-betul siap, tahu jobon jerone pikiran Bapak Ibu semua. Kan gitu kan. Pak Nasibi ya begitu gitu kan. Pemikirannya begitu, kemampuannya begitu, pasti tahu dengan teman-temannya. Coba misalnya, wah saya mau ngajar, kalau sekelas saya itu Pak Nasibi, dia dalilnya bagus, sholawat badannya mantep, nyanyinya bagus. Wah, akhirnya secara psikologi akan terganggu dikit-dikit kan itu kan. Tapi berbeda ketika sudah tahu dan kita memungkinkan diri itu sudah lebih menguasai materi, ya siap saja. Ini yang kita ceritakan. Saya sering melihat rekaman-rekaman video pembelajaran peer teaching yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Banyak juga ternyata Bapak Ibu guru di saat peer teaching itu yang kehilangan materi. Sudah disiapkan 30 menit itu, dia diapalkan, tulisannya cilik-cilik gitu, dihafalkan. Delalanya begitu sudah salam, baru 5 menit hilang itu. Banyak itu. Hilang materinya. Karena apa? Yang dihadapi itu temennya itu. Apalagi ada guru pamong, walaupun sama-sama guru, tapi karena posisinya guru pamong dan menilai, ini juga membuat greges-greges juga kan gitu. Sama ketika kita dikasih review, adalah review itu kan sifatnya masukan ya. Kasih masukan-masukan. Ini namanya masukan itu dirubah, silakan enggak silakan. Nanti kan ketemu DPL sama anunya. Nah, kalau dirubah, kalau tidak dirubah ya monggo, kalau memang kan gitu kan. Nanti ketemu lagi. Kalau Pak Nesbi nanti ketemunya sama DPL-nya kan gitu kan. Bukan sama saya sudah kasih masukan, mau dirubah ya monggo, yang penting sudah tak kasih masukan. Dan nanti di titik-titik akhir pas PTK, ini ketemunya kan masih kita lagi menilai, oh ini kemarin tidak dirubah ini Pak Nasibi ini. Judulnya masih begini ini. Ketahuan. Ini hal-hal penting. Itu Bu Lasmi ya, nanti tak kenalkan sama Pak Nasibi itu yang pinter sholawat badar, nyanyinya bagus. Dia sudah terkenal di warung-warung dan di toko-toko. Siap. Ya, jajan makanan itu belum dibayar, lupa. Nanti dia terkenal di warung-warung dan di toko-toko. Ini hal yang paling penting. Kalau itu sudah dilakukan dan disiapkan, kita tidak ada masalah. Semuanya akan clear. Maka disinilah Bapak Ibu membutuhkan kita untuk berkomunikasi, itu tujuannya adalah seperti itu. Urusan review sudah. Saya punya keyakinan besar Bapak Ibu yang disebut dengan istilah kita yang selalu saya sampaikan, kita itu tidak memiliki sebuah kekuatan untuk merubah masa lalu, tapi kita memiliki sebuah kekuatan besar untuk menentukan masa depan. Nah, gitu kan. Besok adalah menentukan masa depan. Sudah urusan review nantilah, sudah selesai. Tutup. Sekarang berhadapan dengan peer teaching, insya Allah besok pagi akan siap. Bapak Ibu tinggal lihat jadwalnya. Tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Kalau amalnya baik, insya Allah dapat hari pertama. Kalau amalnya lebih baik, harinya Senin, lebih baik lagi, nanti akan dapatnya Selasa. Siapa besok yang mendapat jadwal pertama harus siap. Siap tidak siap harus disiap-siapkan. Jangan pura-pura tidak ada sinyal. Ini senjata ampuhnya oleh mahasiswa PPG. Kalau ada jadwal pertama, itu pura-pura hari itu tidak ada sinyal. Bahkan hari itu listrik mati, Pak. Udah begitu biasanya begitu. Tidak apa-apa, sudah kita kasih antisipasi waktu jam 13 sampai jam 15. Kalau nggak selesai akan dilanjutkan malam hari, tidak apa-apa. Dosen-dosen kita sudah siap insya Allah menemani Bapak Ibu 24 jam sampai malam-malam aja. Saya lihat di grup juga masih memberikan masukan dan lain sebagainya. Siap. Yang penting Bapak Ibu ada usaha, insya Allah kami siap. Bapak Ibu punya motivasi, punya usaha, insya Allah kita semangat mendampingi. Jangan khawatir Bu Lasmi. Nyatanya juga sampai peer teaching kan, walaupun pertama pembekalan nangis, kalau sekarang sudah senyum berarti tanda-tanda, itulah tanda-tanda sebuah kelulusan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Rasimin. Sukses. Ini tuh hal yang paling penting Bapak Ibu, bahwa prinsipnya kehadiran kita Bapak Ibu di sini dalam rangka untuk persiapan peer teaching adalah siapkan mental Bapak Ibu masing-masing, gitu kan. Santai saja. Kalau apalagi ini secara online, kalau Bapak Ibu tidak berani menatap matanya Pak Nasibi, ya natap yang lain, tidak apa-apa.
Nanti kalau kebetulan ketemu kelas saya, jangan tatap saya, tataplah yang lain, gitu kan, gitu. Biar tidak melihat. Kalau dipenelengi begitu kan, kadang-kadang berbeda ketika langsung gitu aja, itu bisa grogi ya. Tapi kalau ini ya sudah anggur serasa dilihat lah ya. Paling penting Bapak Ibu harus diusahakan ketika mau mulai, pastikan sudah di-on-kan rekamannya. Ya, di-on-kan rekamannya. Ini yang paling penting, jangan sampai lupa. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kondisikan dulu. Misalnya dapat jadwal praktek pertama gitu, misalnya ketemulah katakanlah nama yang paling beken, yang sering muncul di grup ini ya. Kan banyak ya nama-nama beken yang sering muncul gitu, ada masalah harus diselesaikan kan banyak. Saya hampir hafal sama Pak Imam itu 443 orang yang nama-nama beken. Istilah Pak Imam itu lakonnya itu tahu. Siapkan dulu. Diskusi sama temannya. Bapak-bapak, nanti saya akan praktek. Saya akan menerapkan model problem based learning. Ada diskusi. Nanti ada yang pura-pura mimpin diskusi. Nah, ada yang pura-pura bertanya. Ada yang menjawab. Dikondisikan. Karena Bapak Ibu memerankan. Menggunakan model role playing. Menggunakan peran yang paling utama. Bagaimana Bapak Ibu memerankan diri sebagai seorang new model teaching itu. Maka dikondisikan. Artis. Bapak Ibu posisinya sekarang adalah artis. Karena direkam. Kan gitu kan. Biasanya orang pernah direkam. Ini ngajar direkam kan beda. Ya, mau merekam wajahnya kita yang ada di depan, ternyata kan ngerekamnya keliru dari belakang, kan banyak hal gitu. Maka perlu disiapkan betul, dikondisikan pesertanya, teman-temannya, walaupun pesertanya didik, Bapak Ibu semuanya. Tugas berikutnya adalah Bapak Ibu membagikan link di kelasnya, karena yang bisa masuk di link itu yang mendapatkan jadwal. Ya, mengapa harus dibagikan ke kelasnya? Agar teman-temannya itu juga menyaksikan Bapak Ibu dan sekaligus memposisikan sebagai peserta. Sebagai peserta didik, Bapak Ibu memposisikan sebagai seorang guru. Waktunya adalah 30 menit, nanti ada jeda. Bapak Ibu jeda 2-3 menit untuk mempersiapkan diri. Apa yang disiapkan? Bapak Ibu harus mempersiapkan materinya. Karena materinya akan di-share di situ. Melalui Zoom. Zoom sudah kita siapkan. Tidak ada lagi yang gelisah, Pak, Google Meet-nya ternyata berbayar, Bapak. Wah, kacau, kita tidak ada gitu. Nanti insya Allah kita siapkan. Ya, tinggal Bapak Ibu masuk, klik, bagi linknya ke temannya. Insya Allah teman-temannya akan masuk itu. Ini yang paling penting. Jadi dikondisikan, bagikan link ke teman-temannya, ya, ketua kelas terutama. Kemudian yang praktek di situ, biar teman-temannya ikut. Pakaiannya bagaimana, Pak? Ini yang paling penting. Pakaiannya nanti biasanya Pak Imam yang menentukan. Kemudian Bapak Ibu gunakan, karena ini praktek direkam, virtual background. Bahwa Bapak Ibu sedang melaksanakan peer teaching, pakai virtual back. Nanti di situ ada peer teaching, ya, pembekalannya akan diganti oleh Pak Imam. Jadi pakai virtual back biar rekamannya itu jos. Posisikan bahwa Bapak Ibu itu betul-betul melaksanakan itu. Jadi nanti kegiatan-kegiatan dilakukan. Pak, saya belum bisa mengganti virtual break latihan kepada teman-temannya. Ya, ini kayak Bu Yuliawati nanti latihan, Bu Siti Mubarokah ini latihan, kemudian Pak Nuruddin latihan bagaimana cara membuat virtual break. Bagi yang kameranya nggak jelas, silakan segera ke reparasi. Biar ketok, karena ini sudah mulai kelihatan. Atau pinjem kepada kepala sekolahnya atau sekolahnya gitu kan. Kalau terpaksa tidak punya, bilang Pak Imam. Nanti Pak Imam hanya akan menyampaikan ke Bapak Ibu, silakan berusaha sekuat tenaga agar kameranya itu ada kan gitu. Ini yang paling penting. Karena ini rekaman, tampilkan wajah Ibu sebaik mungkin. Ya. Ya, terus Pak Nazibi ya, walaupun sebaik mungkin tidak usah wedaan, pastikan nggak usah gitu kan, biar ibu-ibu saja. Tapi tampilkan sebaik mungkin, implementasikan Bapak Ibu menggunakan pakaian yang tingkat kepantasannya lumayan gitu ya, tidak pakai kaos itu kayak Pak Iqbal Irawan ini kan pakai kaos ini kan, nanti jika kita praktek nggak boleh karena kepantasan kan.
posisikan Bapak Ibu Nada sebagai seorang guru. Karena ini hari guru, awal Bapak Ibu praktek peer teaching, sehingga performa, tampilan ini harus betul-betul karena hasil tampilan nanti kan diupload juga di YouTube. Ini gunanya, Bapak Ibu akan mengupload itu di YouTube secara utuh dan editing, kemudian juga diupload juga di LMS yang editan. Nah, kan itu. Jadi saat sekarang ini Bapak Ibu nanti akan menjadi YouTuber yang luar biasa ketika Bapak Ibu sudah mulai mengupload video pembelajaran. Mungkin itu hal-hal penting yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Barangkali ada kekurangan nanti bisa didiskusikan, disampaikan ke Pak Imam. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti kami persilakan. Ini masih jam berapa di jam 5 ya, jam 5 nanti kita akan diskusi sampai tuntas sehingga tidak ada problem lagi. Walaupun ini yang belum masuk masih sekitar 20 mahasiswa, tidak apa-apa ya, paling sebagian kecil saja. Bapak Ibu yang masih belum jelas kami persilakan. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya terkait dengan peer teaching yang insya Allah kita mulai besok Sabtu, Senin dan Selasa selama 3 hari. Bapak Ibu semuanya akan peer teaching. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu akan mengajar di kelasnya masing-masing, mengajar pada temannya sendiri. Yang pertama, yang kedua akan direkam peer teachingnya ini, kemudian diedit dan diupload di YouTube-nya masing-masing. Ya, silakan Pak Slamet Rianto, silakan Pak Slamet. Ya siap, matur nuwun Pak. Mohon izin bertanya, Pak Rasimin tadi disampaikan berkaitan dengan media yang digunakan untuk peer teaching pada saat Meet. Itu memang harus menggunakan Zoom atau boleh menggunakan Google Meet, atau memang disediakan khusus dari fakultas Pak, karena tadi penjelasannya sepertinya terlalu cepat dan saya agak sedikit bingung memahaminya tadi Pak. Ya, silakan Pak Mas. Ini sama dengan akan bilang kalau sinyalnya putus sedikit tidak nyambung hingga tidak jelas. Ya. Bapak Ibu, Zoom akan disediakan oleh kampus LPTK. Sudah ada di sistem. Bapak Ibu tinggal masuk saja. Nanti linknya dibagikan. Kalau Google Meet kemarin di review, tapi ini untuk peer teaching kita tidak bisa spekulasi Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu praktek nanti wajahnya harus kelihatan semua, tidak boleh ngumpet di belakang, ditutup, itu enggak, harus kelihatan semua. Kalau ada satu di antaranya peserta yang tidak terbuka, nanti akan kelihatan. Siapa yang tidak? Dia harus terbuka. Sehingga perlu kita sediakan Zoom, link Zoom yang kita siapkan nanti akan kita setting 24 jam. Link Zoom itu nanti akan dibagi di masing-masing kelas, maka jangan sampai salah masuk di kelas masing-masing. Nah, jangan sampai salah masuk kamar. Ingat Bapak Ibu itu di kelas apa? Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu tidak usah bikin Google Meet. Nah, ini sarana yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang berupa Zoom. Soal media itu kan terkait dengan media yang Bapak Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran. Mau menggunakan apa? Karena ini nanti ada, kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan PPT untuk menjelaskan materi, Bapak Ibu harus bisa nge-share materi itu dan share materi sehingga pesertanya juga memahami. Yang kita katakan ketika Bapak Ibu menggunakan sebuah media atau metode apa, kondisikan terlebih dahulu sebelum mulai merekam. Ini yang paling jelas ya Pak ya. Iya Pak, jelas. Ini yang harus dilakukan. Jadi mungkin suara saya akan cepat gitu karena orang ngapak tuh biasa begini. Ini sudah tak kalem-kalem ke itu padahal itu, tapi kok ya terasa cepat gitu ya. Ini saya sudah paling kalem, sudah paling halus, sudah hampir kayak dekat dukun bayi nih saya ini, halus. Berarti kalau nanti medianya PowerPoint langsung di share screen aja gitu ya Pak ya? Artinya Bapak Ibu nanti begini, pertama kan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saya banggakan dan kita selalu doakan kesuksesannya di masa depan.
pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Ini pendahuluan ini. Pertama kegiatan pendahuluan. Ya. Apa kegiatan yang pendahuluan yang dilakukan? Ingat yang selalu di-share. Kegiatan pendahuluan meliputi bla 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 bla. Termasuk diantaranya adalah mengecek kelas akan-akan gitu kan. Setelah itu anak-anak sekarang kita akan mempelajari materi ini. Bapak Ibu kan nge-share itu materinya. Nah, ketika nge-share, Bapak Ibu kan menggunakan media PPT, medianya itu. Kemudian langkahnya pembelajaran apa? Misalnya menggunakan langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Jelaskan dulu masalah yang akan dipelajari. Ya. Bagi kelompok, organisasi peserta untuk belajar. Bagi anak-anak sekarang kita akan membahas tentang materi toleransi. Kita diskusikan. Anak-anak bagi menjadi beberapa kelompok. Diskusikan. Sudah diskusi anak-anak sudah. Karena waktunya karena 30 menit. Sekarang silakan presentasi hasil untuk di langkah terakhir kan. Di langkah terakhir presentasi. Maka ini dikondisikan dulu siapa yang akan mempresentasikan. Materinya kan disampaikan dulu biar lancar. Sehingga ketika direkam itu urutannya itu runtut itu. Di tahap pembelajaran Bapak Ibu terapkan sesuai dengan yang dipilih masing-masing. Ketika Bapak Ibu memilih misalnya discovery learning, katakanlah demonstrasi, ya seakan-akan anak-anak sekarang ini kita akan mempraktekkan wudhu. Silakan saudara Mas Slamet untuk mempraktekkan wudhu. Silakan datang itu ke Pancuran itu. Sudah. Sudah anak-anak, sudah Mas Slamet sudah. Oke, sekarang praktek berikutnya saudara Siti Mubarokah gitu kan. Atau panggilannya apalah. Apa dipanggil sayang atau dipanggil apa kalau panggil anaknya kan. Peserta didiknya. Kalau saya yang memanggil sayang kepada jenengan kan nanti salah tompo kan gitu. Ayo sayang sekarang. Wah, nanti jadi masalah. Nanti yang muncul bisa muncul kayak Indomaret dan Alfamart kan. Kedekatan tadi tidak bisa menyatu kan. Ya, itu kan itu. Ini hal-hal yang paling penting Bapak Ibu harus lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu berusaha untuk mengudikan peserta didik itu di awal sebelum mulai perekaman. 2-3 menit yang disediakan Bapak Ibu mengudisikan. Apa yang harus dilakukan? Pembagian tugas lah istilahnya gitu ya. Gitu ya Pak Slamet ya. Jadi Pak. Model apa yang dilakukan? Silakan. Kalau sudah siap on record jalan sampai wassalam. Salam sampai wassalam selesai. Setelah itu rekamannya diambil ya, di-download, kemudian diedit menjadi 10 menit. Nah, itu langkahnya begitu. Oke, gitu. Itu Pak Slamet. Jadi Pak, mohon maaf satu lagi nih Pak. Kalau misalkan gini Pak, saya ada untuk stimulus itu diminta anak-anak melihat tayangan video melalui sebuah link. Itu saya langsung buka di sini nanti biar tampil di screen atau peserta itu membuka secara mandiri saja Pak. Mohon maaf. Ditampilkan di screen aja ya Pak. Digunakan silakan ditampilkan melalui share screen kan gitu. Anak-anak sekarang kita akan menyaksikan tayangan tentang apa? Silakan ditayangi, ditayangkan beberapa menit gitu kan. Tidak anak-anak, sekarang kita diskusikan apa yang kita tayangkan dalam video tadi, coba kita diskusikan. Kan itu kan? Iya, Pak. Saya pikir diskusi sudah selesai, anak-anak, sekarang kita akan melakukan presentase. Kelompok siapa dulu yang akan presentasi? Misalnya Mas Jarot gitu kan. Atau Dik Sulasmi misalnya kan bisa gitu kan. Nah, terus nanti menyampaikan. Di antara kelompok lain ada yang tanya gitu kan. Silakan yang tanya ya. Yang ini dikondisikan semuanya sehingga betul-betul siap dalam waktu 30 menit ini tidak terganggu karena tidak disiapkan sehingga suruh tanya pada diem saja. Nah, apa sebagai seorang guru ini harus memiliki inisiasi. Ketika ada peserta yang disuruh tanya kok diem saja, apa yang dilakukan kita sebagai seorang guru? Ini muncullah sebuah ide kreatif sebagai seorang guru untuk menghidupkan dalam proses pembelajaran ini. Begitu, Pak Slamet. Jadi Pak, matur nuwun penjelasannya. Yang lain monggo. Silakan, masih ada lagi? Bu Aida Yuniar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Ketika merekam peer teaching itu, apakah boleh memakai aplikasi Fastone? Mereka itu siapa maksudnya? Merekam, Pak, merekam. Merekam itu peer teaching. Oh, merekam. Merekam. Merekam itu beda dengan mereka itu kan. Tak kira merekam. Ya. Merekam. Jangan merekam tapi merekam gitu kan. Merekam, gitu. Ya. Karena beda Memakai mana. Fastone, Pak. Saya pikir mereka menggunakan apa saja dipersilakan, yang penting Bapak Ibu punya rekaman. Oh, gitu. Gitu loh. Punya rekaman. Intinya punya rekaman, dan rekaman video itu bisa diedit. Ya, itu. Jadi merekam itu boleh pakai apa saja. Yang jelas harus punya simpanan video yang hasil rekaman. Gitu ya. Bebas saja silakan. Mana yang dianggap baik silakan digunakan. Gitu ya. Terus kemudian itu full screen apa masih kelihatan yang tombol-tombol di bawahnya niku, Pak, waktu merekam niku? Nanti kan bisa diedit toh itu. Bisa diedit kan. Diedit itu berupa full screen besoknya itu, Pak. Editan yang 15 menit niku, editan yang 15 menit itu sudah berupa full screen. Jadi tidak ada tombol-tombol yang di bawah niku, Pak. Sebentar, daripada bingung saya bukakan di YouTube dulu. Nggih. Bukakan contoh video berteaching ya. Nggih. Video YouTube ya, YouTube. Saya tayangkan salah satu YouTube. Daripada penasaran, coba kita lihat dulu contoh. Saya buka YouTube mana ya? Mana YouTube ya? Sebentar. YouTube. PPG. Saya akan coba tayangkan salah satu video berteaching yang beberapa gelombang yang lalu. Ini Bapak Ibu salah satu contoh yang kelihatan ya? Kelihatan. Tahun 2022 LPTK IN Salatiga, nggak tahu nih bed berapa. Ini contohnya begini ya. Saya menjaga Ini bukan, ini tidak masuk ini karena ternyata ada iklannya, yang nonton banyak. Udah masuk YouTube ada iklannya. Bonus, Pak. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Banyak iklannya ini ternyata ya. Coba kita stop yang ini. Nah, ini Bapak, ini contoh aja berteaching. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG dan sejak tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Pendidikan Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPG saya. Selamat menyaksikan. Ini musiknya terlalu kekerasan ya, jadi enggak ya. Ini kreasi masing-masing lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Mas Hermawan, silahkan pimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, selanjutnya saya akan absen dahulu. Iya, Bu. Pada pertemuan kali ini saya absen. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini ya? Masuk semua, Bu. Masuk semuanya, Mas Hermawan masuk. Masuk, Bu. Itu Pak. Ini jangan sampai ngundang muridnya Pak ya. Kita akan posisikan teman-teman sebagai murid. Kita sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu ada berapa ya anak-anak? Ada 4, Bu. Ada 4. Apa saja? Taurat. Zabur. Injil.
Ini salah satu contoh, ini ada lagi, misalnya ini contoh ya. Tinggal kreasi Bapak Ibu semuanya supaya kita layangkan full. Ini tempat lain lah ya. Assalamualaikum Coba warahmatullahi saya lihatkan yang wabarakatuh. dari Perkenalkan, saya Alif Isomurofiki, mahasiswa PPG dalam jabatan Mana tadi? Kementerian Agama. gitulah ya, paling Bapak Ibu semuanya tinggal bisa dilihat-lihat aja contoh-contoh banyak di apa di YouTube ya. Di YouTube yang sudah dilakukan oleh senior-senior Bapak Ibu semuanya yang sudah dahulu BPL, tinggal nanti pola pengeditannya cari yang paling baik ya. Cari yang paling baik, tahapan-tahapan utama di dalam pembelajaran itu jangan sampai lupa, kegiatan pendahuluan apa saja gitu ya. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kalau sudah masuk ke itu saya pikir clear semuanya. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya tadi ya? Saya gitu. Pak. Pokoknya nanti bisa dilihat YouTube itu cari peer teaching PPG LPTK YN Salatiga pasti akan muncul. Matur suwun Pak Rasimin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Bu Eli, silakan Bu Eli. Saya dulu Pak sebagai. Ya Bu Eli silakan. Assalamualaikum Pak. Yang mau saya tanyakan, itu ketika kita nanti edit video ya Pak, videonya tuh yang udah kita upload dalam tugas atau video yang baru dibikin lagi gitu. Halo? Halo. Yang diedit itu adalah video rekaman peer teaching. Bapak Ibu kan nanti direkam 30 menit. Ya. Rekaman peer teaching itu diedit, hasil editannya diupload di LMS peer teaching. Bukan yang tugas kemarin. Tugas kemarin selesai Bapak Ibu ya. Iya. Tugas kemarin selesai dinilai apa-apa. Tapi ini sudah mulai peer teaching, membuat video praktek ngajar yang disebut peer teaching itu nanti direkam 30 menit, hasil rekamannya diedit 10 menit, kemudian diunggah di LMS. 10 menit itu terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pendahuluannya 1,5 menit, kegiatan intinya 7 menit, kemudian penutupnya adalah 1,5 menit. Jelas ya? Ya, bukan Pak. video kemarin ya, tapi video Iya. yang direkam mulai besok pagi. Sudah dilihat jadwalnya, Bu? Belum ya. Jadi nanti dilihat dulu prakteknya besok atau hari apa. Nah, ya. Nanti disitulah direkam. Sudah bisa caranya merekam toh? Insya Allah. Ya, harus bisa nih. Wah, bisa raiso, sementing insya Allah engkau bar itu tanya sama Pak Sulis. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, oke, gitu ya. Silakan berikutnya Pak Agus Priyatno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam dan Pak Rasimin. Izin bertanya. Yang pertama itu terkait untuk pre-teaching besok, itu berhubung belum bisa dibuka nggih, Pak nggih? Pre-teaching jangan pre-teaching ya, pre-teaching nanti bebas ngajar kalau pre. Oke. Itu kan modulnya belum bisa dibuka nggih, Pak. Maksudnya untuk jadwalnya itu nanti ada di modul itu atau jadwalnya ada di LMS. Coba dilihat kalau sudah di-plotting berarti sudah selesai. Di LMS yang bagian peer teaching, coba ada enggak? Sudah diakses baru jam 12 malam, Pak. Jam 12 nanti siang, 12 nanti malam. Setelah jam 12. Lah nggih, berarti kan belum tahu nanti jadwalnya apakah hari Sabtu atau Senin atau Selasa gitu nggih. Ya, nanti ketika sudah jamnya keluar nanti jenengan lihat. Lebih enaknya langsung hubungan dengan dosen yang bersangkutan aja, langsung dikomunikasikan. Oke. Jelas ya, bagus ya. Izinnya gini, pertanyaan gini Pak. Maksud saya untuk terkait nanti yang mau dilaksanakan besok itu menggunakan RPP kan ada 3 siklus ya Pak ya. Siklus pertama, 2 dan 3. Yang dipakai itu apakah siklus pertama atau RPP yang terbaik gitu nanti yang digunakan gitu. Di sini nggak ada siklus Pak.
Bapak Ibu mengupload 3 RPP, kemudian pilih salah satu untuk diberticingkan. Ini belum berbicara siklus. Berbicara siklus itu ketika PTK, PPL nanti. Itu baru RPP 1 sekaligus siklus 1. Tapi besok itu adalah kegiatan peer teaching yang Bapak Ibu mempraktekkan. Praktek ngajar menggunakan satu RPP yang dipilih. Silakan yang dianggap dipilih, yang akan dipraktekkan yang mana, nanti dipilih. Ya. Hanya satu rekaman itu dulu. Oh gitu. Paham ya? Iya. Nah, jangan salah paham. Nggak ada siklus-siklus, nanti sampai berteaching 3 kali dong kalau sudah siklus. Nah, Atau makanya 3 itu kali. tadi Pak. Lagi dan maksud saya kan Gitu. tadi kan ada Sabtu, Senin, Selasa itu. Saya kira itu RPP tiganya yang dibuat itu apakah kita setiap hari itu memang melakukan kegiatan itu gitu loh maksud saya Pak. Oh, itu dibagi sesuai dengan jadwal masing-masing. Oh gitu. Ada yang dapat jadwal hari Sabtu, misalnya yang dapat jadwal hari Sabtu, sampean kelasnya berapa orang? 20 Bapak. 20 dibagi 3. Misalnya 7 orang hari Sabtu, 7 orang hari Senin, kemudian 6 orang. Kan? Ya, bejane sih untuk hari pertama ngeditnya panjang gitu kan. Ya paling tidak bejo yang hari terakhir karena ngeditnya waktunya cepat. Oke, jelas ya Pak Agus ya. Yang hari pertama ndredeke akeh, kalau yang hari kedua ndredeke ora kurang, tapi ngeditnya waktunya singkat itu kan. Itu ya Pak Slamet. Oke, jelas. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indah. Ya Pak, selamat sore. Mohon maaf Bapak. Langsung dimaafkan. Menjelaskan kalau kita membuat rekaman selama 30 menit. Akan tetapi kemudian video tersebut diedit menjadi 15 menit. Itu mohon penjelasannya karena saya belum begitu paham mengenai yang kita buat itu juga kita tampilkan di layar. Seperti itu. Terus yang ketiga, apakah nanti kita cukup praktek peer teaching-nya 1 kali ataukah 3 kali sesuai dengan RPP yang kita buat? Begitu Bapak. Mohon penjelasannya. Ya, pertama nanti selama peer teaching, Bapak Ibu ngajar teman-temannya sendiri itu yang dianggap sebagai peserta 30 menit itu diedit 10 sampai 15 menit. 10 menit boleh, 12 menit boleh, 13 menit boleh, 15 menit boleh. Yang tidak boleh itu ketika 16 menit. Ya. Hanya 10 menit saja boleh. 15 menit juga boleh. Apa yang diedit? Cari poin-poinnya. Kegiatan pendahuluan apa? Kegiatan inti apa? Kegiatan penutup apa? Ketika Bapak Ibu misalnya mau menampilkan sikap kebangsaan itu ya, patriotis, menyanyikan lagu-lagu nasional. Ketika lagu Indonesia Rayanya jangan dipotong, berarti kan harus selesai itu. Maka ketika mau dipotong ya jangan ditampilkan. Mari anak-anak sekarang ini kita akan menumbuhkan sikap patriotisme. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mending sampai gitu saja. Jangan nyanyinya yang dipotong. Tapi seakan-akan ada perintah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan lain sebagainya. Kegiatan ini masuk dalam kategori kegiatan inti apa saja kan gitu. Jadi pembagiannya itu nanti sebagaimana yang saya tayangkan tadi ada kegiatan pendahuluan isinya apa saja, persepsi, motivasi, memberikan motivasi, meminta kepada peserta didiknya untuk berdoa, dipimpin oleh ketua kelas misalnya. Anak-anak sebelum mulai pembelajaran kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Mas Slamet selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Slamet ya harus siap, tapi inilah yang kita katakan sebelumnya harus dikondisikan itu. Nanti Pak Slamet ya mimpin doa ya, siap. Nanti Bu Aliyatul mimpin doa ya, siap. Ini nanti yang persentase Pak Aji ya, siap. Oke, siap saja. Inilah disebut mengkondisikan. Kalau tidak dikondisikan terlebih dahulu ya, wah apa yang saya katakan? Nah, ini gitu. Ini tujuannya mengkondisikan. Kemudian yang kedua terkait kalau Bapak Ibu di peer teaching pertama ini tidak lulus, nanti peer teaching kedua. Kalau peer teaching kedua tidak lulus, peer teaching ketiga. Nah, itu remedi masih artinya. Lah mau diremedi atau tidak? Kalau usahakan pertama selesai, kalau Recording tidak selesai, berarti nanti di remedi lagi peer teaching kedua, peer teaching ketiga.
Itu kan. Jadi artinya peer teaching ini hanya 1 kali dan disarankan agar langsung baik, standar-standar ini dilakukan sehingga nilainya langsung passing grade. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak mencapai passing grade nilainya, oleh dosen dan guru pamongnya ini diminta untuk melakukan peer teaching ulang. Nah, pertanyaan saya, apakah Bu Indah ini mau peer teaching 3 kali atau sekali saja? 1 kali aja, Bapak. Oh, 1 kali saja. Kalau 1 kali saja ya kita harapkan 1 kali saja. Tapi kalau mau 3 kali, nanti saya bilang kepada dosennya, jangan luluskan ini. Jangan, nanti saya nangis. Ulang lagi kan gitu. Itu ya. Untuk RPP-nya Bapak, apakah nanti juga ikut ditayangkan ya? RPP kan sebagai dasar diupload. RPP kan diupload di sistem, di LMS. Dosen akan tahu karena yang diklik itulah nanti yang di-peer teaching kan. Secara otomatis RPP-nya akan dinilai oleh dosennya. Kemudian dosen dan guru akan melihat RPP-nya, apakah yang diomongkan materinya itu sudah sesuai atau tidak. KI, KD, tujuan pembelajaran, materi, langkah-langkah pembelajaran itu sesuai tidak dengan yang dipraktekkan Bapak Ibu. Kan begitu. Nah, kita tidak memilihkan, Bapak Ibu yang milih sendiri. Kan? Paham ya? Tidak ditayang, yang ditayangkan materinya. Ketika misalnya Bu Indah ini ngajar tentang tata cara tata cara penyelenggaraan jenazah ya, secara otomatis akan menyampaikan materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Mau menggunakan media audio visual atau mau PPT ya silahkan aja. Yang ditayangkan adalah materinya, tidak RPP-nya, karena RPP sudah diupload di LMS. Jelas ya? Maaf Bapak, yang tadi 30 menit itu kita proses pembuatan videonya 30 menit, kemudian kita ringkas, kita edit menjadi 15 menit maksimal gitu ya Bapak ya? Bapak Ibu mulai dari salam sampai wassalam itu kan 30 menit. 1 orang itu disediakan waktu 30 menit. Maksimal 30 menit ya. 30 menit disediakan. Kemudian setelah Bapak Ibu punya rekaman 30 menit toh ini toh? Ya. Ini tidak diringkas tapi diedit, diambil yang poin-poin yang masuk kegiatan pendahuluan mana, kegiatan inti mana, kegiatan penutup mana. Nanti diunggah di hasil editan itu diunggah di LMS. Gitu ya. Oke. Terima kasih jelas, Bapak. Jelas ya? Insya Allah jelas. Ya, oke. Berikutnya Bu Eli, silakan. Masih tanya lagi? Silakan Bu Eli. Masih ada pertanyaan lagi? Ini Pak, kalau misalkan itu RPP-nya kan yang kita yang milih atau bukan kita, jenengan yang milih. Oh ya. Nanti milih semua kan. Ya, salah satu dipilih sama kita gitu Pak. Sama jenengan karena yang praktek jenengan. Karena enggak boleh yang lain memilihkan untuk sampean, enggak boleh. Pilih RPP 3 itu yang akan dipertincingkan yang mana? Yang pilih yang terbaik gitu ya Pak. Enggak tahu itu terbaik atau enggak, pilih jenengan sendiri yang dikuasai. Oke, berikutnya Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Siap Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan pertama kan waktunya kan 30 menit maksimalnya Pak ya. Ya. Misalnya karena untuk diedit kan 10-15 menit saya ringkas gitu. Kurang dari 30 menit nggak apa-apa Pak? Apanya? Ketika misalnya 25 menit atau 27 menit gitu, nggak nyampe 30? Itu tergantung amal dan perbuatan masing-masing, monggo. Yang penting nanti yang diedit itu 10 menit. Nah 10 menit tok ya nggak boleh karena waktu yang disediakan itu. Apa mungkin Bapak Ibu itu ngajarannya 10 menit saja dengan RPP 1, materinya panjang kan banyak. Nanti kan 10 menit itu kan cukup menjelaskan persepsi saja kan gitu kan. Jadi 30 menit misalnya kurang-kurang 25 menit ora apa-apa. Gitu. Enggak masalah, yang penting editannya itu nanti sampai situ. Poin itu di situ. Wong biasanya ngajar 3 jam, 3 jam, 2 jam betah kan di kelas kan. Ini mung 3 menit itu waktu entek tuh Pak.
Baru langkah-langkah pembelajaran sampai ke tubuh kedua itu udah habis itu nanti. Tapi juga ada 30 menit itu terasa panjang. Apa terasa panjang? Grogi melihat koncone gitu. Orang ramu-ramu 30 menit tuh. Baru 10 menit terus ketok suwi kan gitu kan. Berbeda kalau nganten anyar, mau jadi nganten anyar itu kurang 3 dino rasanya suwe no pol. Bedanya di situ. Gitu ya Pak Cece ya. Oke, berikutnya Pak Solikin, silakan Pak Solikin. Turunin dong. Buka dulu, Pak Solikin. Oke. Oke, halo Bapak. Silakan. Oke, terkait dengan pondok perteaching besok pagi itu. Pak Solikin bawa 2 Zoom nih kayaknya. Oke Bapak, karena sering bentar. Oke, terkait dengan perteaching besok pagi itu, apakah link Zoom yang dikirimkan dari LPTK itu nanti bisa untuk cadangan juga untuk rekam video, nggih? Meskipun selain kita menggunakan OBS. Saya pikir itu sudah disampaikan Pak Sulis di saat pembekalan kemarin. Jadi silakan di situ ada. Kalau Bapak Ibu dikasih akses untuk merekam berarti bisa merekam. Karena kalau biasanya dikasih semuanya itu nanti bisa ngocar-ngacir. Jadi sudah diajarkan Pak Sulis apakah diberikan akses khusus kepada ketua kelasnya atau bagaimana. Kemarin sudah disampaikan Pak Sulis. Ya. Karena pertimbangannya gini Bapak, terima kasih. Karena kan ketika kita pakai Zoom seperti ini saya seperti hanya saya ini memakai dua link pakai HP dan laptop ini karena yang di laptop itu sering terpental. Maka kan ketika di perteaching itu seumpama nanti misalnya ada satu dari masing-masing kelas, dari masing-masing kelompok itu dikasih akses untuk rekam, itu kan selain nanti kita merekam pakai OBS, itu kan untuk menjaganya atau mengantisipasi ketika nanti yang ketika kita presentasi dengan pada waktu perteaching pakai laptop itu terpental. Itu kalau boleh istilahnya nanti diberi akses untuk rekam, misalnya salah satu dari masing-masing sesi dalam perteaching itu selain kita pun juga menggunakan OBS itu boleh atau tidak. Terima kasih Bapak. Ya, berkoordinasi dengan Pak Sulis, siapa yang boleh dikasih akses biasanya adalah nanti akan dikoordinasikan dengan ketua kelasnya, tapi tidak semua. Ngatur 443 mahasiswa itu susah. Sebenarnya kalau dikasih akses semuanya, pernah kita itu semuanya terpental dan mati semua karena dipencet, mau mencet apa keliru, karena dia IT-nya belum begitu lancar sehingga bubar semua. Sehingga akan dipilih siapa yang akan dikasih akses oleh Pak Sulis. Terima kasih Pak Rasmin. Semoga dapat akses. Berikutnya Bu Aliatul Muna. Terima kasih Bapak. Langsung mawon gitu Pak. Langsung kemana? Langsung pertanyaan. Oh iya, silakan. Gini Pak, tadi kan mengenai peer teaching besok, ini yang mau saya tanyakan tentang media pembelajaran yang akan disampaikan yaitu berupa video pembelajaran atau dari YouTube seperti itu Pak, ataupun PPT, itu nanti tetap ditampilkan apa sekedar hanya penyampaian saja. Misalkan gini, baik anak-anak setelah ini kita akan coba nonton video berikut ini, seperti itu terus tetap ditampilkan, napa hanya sekedar penyampaian mawon? Ya ditayangkan dong, biar tahu. Baik anak-anak atau anak-anak baik, kan harus tahu. Ditayangkan. Sekarang anak-anak, sekarang kita mari kita saksikan tayangan video tentang apa sebagai berikut. Tayangkan aja, share dong. Berarti untuk video tetap ditayangkan ya Pak? Tayangkan walaupun beberapa menit gitu, biar dosen dan guru pamongnya tahu bahwa media yang digunakan adalah audiovisual. Tayangkan gitu kan. Terus kalau LKPD seperti itu berarti hanya itu ya Pak penyampaian. Nanti hanya sekedar. Nanti kalau iya akan sampaikan Bapak Ibu, anak-anak sekarang untuk mendalami materi kita kerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan dikerjakan. Nah, gitu. Berapa detik seakan-akan sudah anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Silakan dikumpulkan gitu ya, Pak. Kumpulkan, ya gitu aja, oke. Praktekkan yang ada di RPP itu seakan-akan Bapak Ibu mengajar full 2 jam pelajaran gitu loh. Tapi karena waktunya singkat, maka Bapak Ibu harus kira-kira apa yang penting ditayangkan dan tidak penting ditayangkan. Karena 30 menit.
30 menit itu pendek banget gitu kan. Terus yang kedua Bapak. Loh, 3, tadi sudah 2. Nggih. Tadi kan nanti kan ada pembentukan grup ya Pak. Kalau di grup VK itu kan satu kelas ada 20 mahasiswa. Nanti kan dibagi menjadi sekitar 3 kelompok. Nah, pertanyaannya gini Pak. Nanti per kelompok itu kan misalkan hari Sabtu nanti berteaching hari pertama. Itu yang tidak mendapat kelompok di hari itu apa tetap boleh melihat temannya atau istilahnya libur gitu Pak? Tidak melihat, bahkan ikut sebagai peserta didik, karena itu yang diajarkan. Kalau sampean ngajar nggak ada orangnya biye. Maksud saya yang kelompok 2 dan kelompok 3 itu loh Pak. Tugas yang tidak mendapatkan jadwal di hari pertama, nanti tugas yang mendapatkan jadwal itu adalah membagi link ke temannya satu kelasnya. Ada grup kan? Ada Pak. Linknya dibagi. 3 hari itu semuanya harus ikut, baik itu sebagai guru, memerankan sebagai guru atau sebagai siswa. Di 20 itu masuk terus, ditambah dosen dan guru pamongnya itu ada di dalamnya, ditunggui, ikut 2 jam, 3 jam ini. Nanti kalau guru pamongnya nggak bisa ya, biasanya kencan waktunya itu kan. Oh iya Pak. Gitu. Mau tak tunggu saya? Mau tak tunggu saya? Takut grogi Bapak. Iya. Iya, kelihatan wajahnya kalau grogi itu kayaknya. Ya, masih ada yang keempat? Bu Vena, silakan Bu Vena. Sudah Bapak, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Silakan. Assalamualaikum. Bu, itu saya, silakan. Ya, silakan Bu Vena, silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Singkat saja Pak Rasimin. Tadi kaitannya dengan sebelum peer teaching itu kita kan sudah memilih satu RPP yang terbaik. Nah, untuk beberapa hari ini kan kita sudah mereview RPP dan mungkin kan ada revisi begitu ya Pak Rasimin. Nah, kemudian untuk RPP itu apakah kita mengunggah kembali dari hasil revisi sebelum di peer teaching kan atau tidak nggih Pak Ras? Begitu saja. Diunggah kembali di apa jadwal peer teaching itu. Nanti jadwal peer teaching. Jadi nanti pendukungnya, kemudian nanti pilih salah satu untuk dipraktekkan. Maka jadi sekarang nanti ini disiapkan dulu RPP dan pendukung-pendukungnya. Dan perangkat pendukungnya itu nanti diunggah di sistem, nanti tinggal dibuka peer teaching itu, di situ ada perintah untuk mengunggah perangkatnya, silakan diunggah. Ya, terima kasih. Cukup satu RPP nggih. Hah? Satu RPP. Tiga-tiganya diminta untuk mengunggah, nanti dipilih salah satu untuk dipraktekkan. Diklik satu. Jelas ya Bu Vena ya? Tadi sudah disampaikan berulang-ulang tadi pertanyaan itu. Oke, berikutnya Bu Aipun ini. Silakan Bu Aipun. Namanya ke Bu Aipun ini. Belum diganti Pak. Oh, aslinya namanya Pon itu. Oh, panggilannya Bu Pon. Kelihatan anak muda diganti Aipun gitu. Enggak, perkenalkan Pak, nama saya Irmayanti Marpaung. Satu-satunya orang Medan Pak di dalam PPG ini ya. Banyak ini orang Medan. Horas. Dalam grup banyak. Silakan Bu Marpaung, silakan. Gini Pak, sebenarnya pertanyaan saya itu sudah ditanyakan semua sama teman-teman. Cuman yang jadi ininya saya Pak, kok saya sampai sekarang masih bingung nanti untuk merekamnya. Itulah yang menjadi pertanyaan saya Pak. Bingung saya masih merekam. Itu aja Pak. Terima kasih. Jawabannya singkat, cara merekam ditanyakan temannya satu kelas. Nanti kalau temannya satu kelas nggak jawab, tanyakan kepada Pak Odi atau Pak Sulis. Ya, karena sudah dibekali loh kemarin itu pas pembekalan apa itu video. Iya Pak. Video cara merekamnya itu sudah dibekali. Iya, terima kasih. Jangan sampai ketika Bapak Ibu praktek, jadwal praktek tiba-tiba lupa merekam, nanti mengulang lagi. Kalau lupa lagi, mengulang lagi sehingga berteachingnya 3 kali yang diminta oleh Bu siapa tadi. Bu Marpaung Pak, Marpaung aja Pak, Marpaung. Marpaung, iya. Oke, jelas ya Bu ya. Ya, jelas. Pak. Berikutnya, ini sebentar lagi ya, ini sudah maghrib misalnya. Pak Cecep Amiruddin, silakan. Itu saya.
Ini Cecep ada 2. Pak Cecep Aminuddin, silakan. Saya wakilin deh. Nggak ada. Bukan dulu. Ya. Nggak ada gerakannya. Nah, yang lain aja kalau nggak ada gerakannya. Nggak ada tanda-tanda. Yang lain aja. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Sini Aden Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Pak, mau meneruskan tadi yang Bu Alia tanya. Kalau Bu Alia tadi katanya PPT-nya itu yang di share screen itu kayak seperti video. Dan misalkan saya PPT-nya itu cuma biasa kayak tulisan materi terus saya menjelaskan dari situ termasuk tujuan pembelajarannya ditulis di situ, boleh tidak ya? Ini Bu, jangan salah paham. Karena media yang digunakan Ibu ini adalah PPT yang berupa tulisan, ya tulisannya itu materinya yang disampaikan. Kalau media yang digunakan adalah audio atau video, ya video yang disampaikan kan gitu. Ini sebagai sarana untuk belajar itu loh. Boleh saja. Kalau misalnya yang digunakan ceramah interaktif, ya ceramah interaktif boleh aja. Tapi lebih baik menggunakan media karena sudah dilatih membuat media gitu. Ya, berarti nanti dari awal setelah saya salah pembukaan itu saya langsung share screen tujuannya di PPT itu boleh ya Pak? Ya silakan, yang penting materi bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi itu kepada peserta didik biar bisa dipahami. Gitu ya. Kalau membutuhkan PPT gitu. Oh ya. Itu ya. Jelas ya Bu Dewi ya? Jelas ya Bu Dewi ya. Kayaknya sudah cukup ini. Sudah maghrib, sudah cukup. Cukup nggak Bapak Ibu ya? Cukup. Pak, bilang. Cukup Pak. Sudah maghrib Pak. Mungkin closing Pak. Cukup. Pak. Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hal yang paling penting Bapak Ibu saat sekarang ini adalah menyiapkan diri, bahkan kegiatan review yang banyak memberikan masukan-masukan kemarin Bapak Ibu semuanya. Gunakan RPP yang Bapak Ibu siapkan praktek besok. Semoga perekaman selama 30 menit lancar. Kalau lancar segera diedit sehingga ini sudah harus memanfaatkan waktu dengan baik Bapak Ibu. Begitu selesai langsung diedit. Selesai diedit karena pasca 3 hari Kamisnya kita akan langsung masuk ke tahap berikutnya adalah uji kompre. Ya, kalau uji kompre sudah berhadapan dengan dosen. Sekarang ini jangan ditunda-tunda Bapak Ibu, tidak boleh menunda-nunda karena tahapan sudah mulai ketat. Peer teaching 3 hari, kemudian selesai, sampaikan, baru masuk uji kompre, direkam, diedit, masuk, baru masuk ke PPL. Tahapan semuanya panjang dan membutuhkan sebuah ketepatan dan kedisiplinan sehingga Bapak Ibu harus memanfaatkan dengan betul. Jaga kesehatan, selalu Bapak Ibu gunakan vitamin, minum madu, ya, jangan dites madunya di rumah, nanti piringnya bisa pecah. Bapak Ibu semuanya yang jelas Bapak Ibu harus siap besok menghadapi peer teaching. Kapan dan posisi kapanpun Bapak Ibu dijadwalkan harus sudah siap. Insya Allah plotting akan segera selesai sore ini, kemudian nanti bisa Bapak Ibu lihat untuk pelaksanaan besok. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Salam Hari Guru buat Bapak Ibu semuanya. Semangat dan semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Matur suwun. Silakan absensi di Jadi absensinya di kolom chat ini.